Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali anak-anak. Kali ini kita sudah sampai KD3 bagian 3 ya, yaitu sistem periodik, unsur, dan konfigurasi elektron. Nah, untuk materi kali ini kalian harus menyiapkan tabel periodik ya. Disiapkan dulu tabel periodiknya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu dengan bacaan surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi semua. Al-Fatihah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Jadi sistem periodik unsur dan konfigurasi elektron, berarti kita membahas tabel periodik. Nah, sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Henry Moseley, yaitu yang kalian punya itu, yaitu jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, sifat-sifat unsur tersebut akan berulang secara periodik. Ya, jadi penyusunan itu berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ini ya. Nah, kita bahas secara terperinci. Perhatikan yang paling kiri. Nah, ini satu deret ini namanya adalah golongan 1A. Kemudian yang di sebelahnya adalah golongan 2A. Kemudian menyeberang ke sini adalah golongan 3A. Berikutnya adalah golongan 4A. Kemudian 5A. Sebelahnya adalah 6A. 7A, dan yang paling kanan adalah 8A. Jadi ini tadi adalah golongan A. Nah, kemudian yang tengah yang belum kita bahas tadi yaitu yang ini. Nah, ini namanya adalah golongan B. Terdiri dari golongan 1B, di sini letaknya ya. Kemudian golongan 2B, golongan 3B, golongan 4B, golongan 5B, golongan 6B, golongan 7B, dan golongan 8B. Nah, 8B ada 3 kolom ya. Jadi ini adalah golongan 8B. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, perhatikan ini yang paling ujung kiri paling atas. Perhatikan angka yang ada di situ pada tabel kalian. Di situ ada angka 1, berarti nomor atomnya 1 ya. Kemudian yang paling kanan yang paling atas. Nah, situ He dengan nomor atom 2. Kemudian kita ke kiri lagi yaitu Li dengan nomor atom berapa? Ya, 3. Kemudian di sebelahnya nomor atomnya adalah 4. Kemudian yang berikutnya 5, yang berikutnya 6, yang berikutnya 7, dan seterusnya. Jadi ini diletakkan secara berurutan ya. Kemudian perhatikan, nah yang samping kiri bawah itu ada atom Cs. Kalian perhatikan berapa nomor atomnya ya, yaitu 55, berarti sebelahnya adalah Ba56. Sebelahnya lagi adalah La57, sebelahnya lagi Hf72. Nah, nomor 58 sampai dengan 71 di mana? Yaitu di bawah ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Paling kiri, paling bawah, di situ ada Fr. Nomor atomnya adalah 87. Kemudian sebelahnya adalah 88. Sebelahnya lagi adalah 89, sebelahnya lagi adalah 104. Nah, 90 sampai 103 ada di sini. Nah, dua deret ini disebut dengan golongan transisi dalam. Ada 2 kelompok. Yang atas namanya adalah lantanida karena letaknya setelah unsur La atau lantan. Kemudian yang bawah adalah aktinida karena terletak setelah unsur aktinium.
Baik, yang berikutnya adalah periode. Apa itu periode? Perhatikan uraian ini. Nah, deret ini disebut dengan periode 1. Kemudian yang ini adalah periode 2. Yang berikutnya adalah periode 3. Yang berikutnya lagi adalah periode 4. Kemudian periode 5, periode 6, dan periode 7. Paham ya? Jadi antara golongan dan periode. Jadi kalau kita rangkum, sistem periodik unsur atau saya singkat SPU di sini, yaitu terdiri dari golongan, di mana ada 2 golongan, yaitu golongan A disebut golongan utama dan golongan B. Ya. Golongan A terdiri dari 1A sampai dengan 8A. Golongan B juga begitu, 1B sampai 8B. Golongan B terdiri dari 2 kelompok, yaitu golongan transisi, yang terdiri dari 1B sampai dengan 8B. Kemudian transisi dalam, yaitu lantanida dan aktinida, dengan nomor atom yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian selain golongan ada namanya periode, terdiri dari periode 1 sampai dengan 7. Nah, yang ini dicatat ya, yang ini dicatat. Screenshot terus dicatat. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang berikutnya adalah nama-nama golongan A. Golongan 1A dikenal dengan golongan alkali. Golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah. Golongan 3A, golongan boron, yaitu sesuai dengan nama unsur yang paling atas. Kemudian golongan 4A namanya golongan karbon. Golongan 5A golongan nitrogen. Golongan 6A golongan oksigen. Golongan 7A golongan halogen. Golongan 8A disebut golongan gas mulia. Ya, yang ini juga dicatat. Kita lanjutkan. Teori atom Bohr. Nah, yang pada pertemuan yang lalu kita gambar seperti ini. Nah, lintasan-lintasan atau kulit atom itu yang paling dalam disebut dengan kulit K. Yang berikutnya L, M, N, O, P, dan Q. Ya. Nah, masing-masing kulit daya tampungnya tidak sama. Jumlah elektron maksimal pada masing-masing kulit atom. Pada kulit K 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 18 elektron, kulit N 32 elektron, O 18 elektron, P 8 elektron, Q 2 elektron. Nah, yang ini kalian catat juga, K, L, M, N, O, P, Q dengan daya tampungnya masing-masing. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bohr kemarin menjelaskan seperti ini. Jadi yang di dalam inti atom itu ada proton dan neutron yang disebut dengan nukleon. Kemudian elektronnya di mana? Yaitu mengelilingi inti atom. Jadi kalau digambarkan seperti itu, kita terapkan pada soal ini model atom Bohr untuk atom Li. Nah, jadi kalau Li dengan nomor atom 3 dan massa atom 7 berarti protonnya sama dengan 3, elektronnya 3, neutronnya 4. Nah, 3 elektron itu terurai pada kulit K2 karena daya tampungnya cuma 2 ya. Dan sisanya di kulit yang berikutnya yaitu kulit L. Sehingga elektron tersusun 2 dan 1. Kalau kita gambar seperti ini ya. Ini apa? Ini inti atom yang terdiri dari proton. Berapa protonnya? 3. Dan neutron. Neutronnya berapa? 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, elektronnya di mana? Elektronnya ada di luar mengelilingi inti atom. Nah, ada berapa lintasan? Ada 2. Yang pertama berisi 2 elektron, yang kedua berisi 1 elektron. Baik, kita lanjutkan contoh kedua. C, karbon dengan nomor atom 6 dan massa atom 12. Berapa proton, elektron, neutronnya? Ya, seperti ini. Protonnya 6, elektronnya 6. Neutronnya 12 dikurangi 6. Nah, 6 elektron itu tersusun pada kulit atom K2L4. Ya, jadi kalau kita gambar seperti ini inti atomnya, protonnya ada 6, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neutronnya juga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, elektronnya
Kita gambar kulitnya dulu atau lintasannya. Ada 2 pada kulit pertama dan ada 4 pada kulit kedua. Nah, jadi begitu ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, penataan elektron pada kulit-kulit atom disebut dengan konfigurasi elektron. Ya, sekali lagi konfigurasi elektron. Nah, sekarang perhatikan contoh soal ini. Itu ada Li. Nah, Li berada pada golongan 1A periode kedua. Ya, 1A periode kedua. Ditulis seperti itu ya. Kemudian contoh kedua, Mg. Mg berada pada golongan berapa? Golongan 2A periode ke-3. Jadi disingkat seperti ini ya. Yang berikutnya, aluminium atau Al berada pada golongan dan periode berapa? Aluminium berada pada golongan 3 periode 3. Nah, di bawah aluminium ada gallium, berarti berada pada golongan yang sama dengan aluminium. Berapa? 3A, periodenya adalah periode 4. Nah, jadi 3A periode 4. Yang ini, F, fluor, berada pada golongan berapa? Yaitu golongan 7A, periodenya periode 2. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Kita ulang lagi contoh soal tadi, Li dengan nomor atom 3 berarti dia mempunyai konfigurasi 2, 1. Mg dengan nomor atom 12 berarti dia mempunyai konfigurasi 2, 8, 2. Aluminium dengan nomor atom 13 berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 3. Gallium atau Ga dengan nomor atom 31 mempunyai konfigurasi 2, 8, 18, 3. Sedangkan F dengan nomor atom 9 mempunyai konfigurasi 2, 7. Paham ya anak-anak? Nah, kalau kita tuliskan letaknya tadi yaitu Li pada 1A, golongan 1A dan periode 2. Mg tadi berada pada golongan 2A, periode 3, sambil dicocokkan di tabel ya. Aluminium berada pada golongan 3A, periode 3, gallium 3A, periode 4, dan fluor 7A, periode 2. Nah, sekarang kalian lihat di situ bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan SPU. Jadi bagaimana kita menentukan golongan berdasarkan konfigurasi. Periode juga begitu, bagaimana menentukan periode berdasarkan konfigurasi. Kalian lihat angka yang paling belakang itu sesuai dengan golongannya. Jadi kalau yang belakang 1 berarti 1A, yang belakang 2 berarti 2A. Ya, jadi golongan sama dengan elektron terluar atau angka terakhir. Sedangkan periode, kalian hitung jumlah kulit atomnya. Kalau jumlah kulit atomnya atau jumlah angkanya 2, berarti dia pada periode 2. Kalau jumlah angka atau jumlah kulitnya 3, berarti pada periode ketiga, dan seterusnya. Bagaimana anak-anakku? Ya, silakan dipahami ya. Kalau belum paham silakan bertanya. Boleh langsung, boleh di kelas. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.